Panji, Panji. Panji, Panji, Panji. Panji, Panji. Panji, Panji. Panji. Ci. Panji. 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 Ci, Panji, 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 Panji. Panji, Panji. Panji, Panji. Oke, baik teman-teman semuanya, sekarang masih berkutat di ijazah palsu Pak Joko Widodo. Siapa? Iya, tuduhan-tuduhan ini yang dilayangkan oleh orang-orang yang bodoh. Pertama kali yang menuduh ijazah palsu adalah Bambang Tri. Bambang Tri kalah di penjara. Yang kedua ini ada yang namanya Rismon Sianipar. Katanya dosen dan lulusan UGM. Ya, ada Egy Sujana, ya Roy Suryo Panci. Ya, sekali bodoh tetap bodoh orang-orang ini ya. Tidak berkaca dari Bambang Tri. Sudah masuk penjara ya, tidak bisa membuktikan ya tuduhan-tuduhan tentang ijazah Pak Jokowi palsu. Aduh, masih ada ini orang-orang yang berkelanjutan kebodohan mereka. Beginilah orang-orang benci, yang orang-orang dendam terhadap Pak Joko Widodo ya. Apapun caranya digunakan ya. Ini masalah ini yang sudah terulang berkali-kali. Ya nggak tahu mereka kok tidak bisa berkaca gitu loh. Masalah-masalah yang sebelumnya mereka kalah ya. Ada yang sudah di penjara, masih aja diulang lagi. Mau mengulang lagi, mau masuk penjara. Dan apalagi katanya geng-geng orang bodoh ini ya, di tanggal 15 dan 16 April mau datang ke UGM, setelah ke UGM ke rumahnya Pak Joko Widodo. 15 April 2025 ini kan akan ada yang namanya halal bihalal. Apa itu? Kelompok-kelompok yang mempertanyakan ini semua akan datang ke UGM. Jadi kita minta ditunjukkan skripsinya. Kita minta ditunjukkan kopi ijazahnya versi UGM. Kan pasti ada lah. Dan kita minta statementnya, dan kita minta juga kenapa jadi halal bihalal namanya? Ya. Supaya halal. Supaya halal. Itu sih sertifikat halal itu sih. Bukan ijazah halal, tapi sertifikat halal itu Gitu. sih kan. Terus sehari sudahnya kita juga akan bareng-bareng ke Oslo. Solo. Gitu, untuk setelah dari UGM. Dikagetin. Apa katanya tadi, kelompok-kelompok orang yang mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi mau datang ke UGM acara halal bihalal. Katanya acaranya biar terlihat halal. Ngaku sendiri kan ya, orang-orang busuk ini yang dilakukan mereka ya juga busuk, diselimuti dengan halal bihalal. Ya, udah kelihatan ya, orang-orang pendendam dan pembenci seperti ini masih berkeliaran. Ya, mau datang ke UGM ya, minta klarifikasi, minta statement dari UGM untuk menunjukkan ijazahnya Pak Joko Widodo. Terus mau ke rumah Pak Jokowi ke Solo, mau minta klarifikasi dan menunjukkan ijazahnya Pak Joko Widodo. Dengan diselimuti apa? Halal bihalal. Dari tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara, karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Ya. Alasan langkah ini diambil apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya, kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan. Dan hanya sekali kan oleh Rektor, Dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan kalau itu udah. Dan yang paling penting
Siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan. Ini masih dalam kajian para pengacara. Gimana orang-orang yang menuduh ijazah palsu? Udah siap-siap masuk penjara? Tenang, sabar ya. Nanti suatu saat akan terbukti siapa yang memang benar-benar menebar kebencian dan mana benar-benar orang yang baik. Ya lihat saja ya, pengacara Pak Joko Widodo sedang mengkaji, akan melaporkan, akan memperkarakan orang-orang yang menuduh ijazah palsu tersebut. Oke? Ya kalau bisa Pak Jokowi, ya jangan tunjukin ijazah palsunya, biar mereka mati penasaran. Biar mati penasaran. Ya sampai mati dia akan penasaran terus. Ya, pokoknya nanti kita tunggu ya, siap-siap saja buat mereka-mereka para pembenci Pak Joko Widodo ya terus-menerus ya mendaur ulang ya masalah ijazah palsu Pak Joko Widodo. Oke, nah seperti biasa teman-teman ya, kita masih bersama Opung Parbelak. Bagaimana pendapat beliau dan komentarnya ya? Mari kita saksikan videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Kalian tahu siapa yang dijuluki dengan bapak ijazah palsu sedunia? Betul, Rismond Sianipar. Ijazah palsu. Jadi nanti tanggal 16 April ya minggu depan mereka bersama-sama dengan Egy Sujana dan juga salah satu pakar telenovela Roy Suryo akan berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua ingin menanyakan ijazah Bapak Jokowi. Baru kali ini orang lebaran nanya ijazah. Otak di mana? Otak di mana? Lebaran itu yang pertama silaturahmi, yang kedua ya nanya-nanya kabar, yang ketiga maaf-maafan. Nggak pernah ada ceritanya orang silaturahmi sambil nanya ijazah. Sebodoh-bodohnya orang nggak akan pernah ya selama hari raya, selama hari lebaran, Bu bisa minta tolong Bu tunjukin ijazahnya palsu atau asli. Ada aja. Ada aja. Otak di mana? Pakar telenovela. Siapa Bung? Roy Suryo. Kenapa Bung bilang pakar telenovela? Kenapa? Kok bisa? Banyak kali dramanya ini, banyak. Roy Suryo. Nggak pernah ku tengok nggak bikin sensasi. Yang dikomentari pun juga kadang-kadang nggak penting, video bokep lah. Ada kemarin video bokep salah satu artis, ya kan? Aku nggak perlu sebutkan namanya, ya kan? Mana tahu dia udah tobat. Dilihatnya, ya kan? Wah, enggak, kayaknya ini bukan artis tersebut, enggak. Dari segi ininya, sudut pandang ininya, dan juga ukuran besarnya, piksel dari gambarnya, kayaknya ini bukan ini artisnya. Tahu kalian nggak berapa lama artisnya ngaku kalau dia sebetulnya memang yang ada di dalam video tersebut. Itu makanya aku bilang ini pakar telenovela. Kalau misalnya contohnya dia ya mengungkapkan kematian, katakanlah dulu kasus sianida, ya kan, terungkap contohnya ya pembunuhan Vina Cirebon, memang betul-betul terungkap contohnya. Nah, dan juga ada misteri-misteri kejahatan lainnya terungkap, baru kita acungi jempol. Nah kalau kayak gini ya, sesuatu yang selalu berhubungan dengan asusila, nggak jadi jempolku ke atas ke bawah lah. Masa pakar ya? Padahal lulusan UGM loh. Yang dikomentari video artis, Bokep lagi. video sure. Kemarin waktu kan nonton videonya itu berapa menit durasinya? Koleksi kau iya.
Datang ke rumah Bapak Joko Widodo, mau silaturahmi sambil menanyakan ijazahnya. Paling Bapak Joko Widodo nanya, urusanmu apa? Sampean ini datang ke rumah saya, ya. Dan ini adalah daerah kekuasaan saya. Nah, sampean menanyakan ijazah saya. Sekarang begini saja, ya. Siapa yang mau menyusul Bambang Tri ke penjara, tunjuk tangan. Datanglah si Rismon, ya kan. Saya lulus 97 dan saya lulus S2 2002. Bisa lo niruin gitu ya. Datanglah Roy Suryo, ya kan. Gini loh Pak Jokowi. Gini Pak, saya bawa wayang Pak. Saya bawa wayang loh Pak. Roy Suryo. Dia kan ada yang dibawa wayang, tali gantungan. Saya masih pakai baju loh Pak. Ini Pak Ternak Mulyono. Aduh. Tapi jujur aja lo aku bilang ya, karena memang nggak sempat aku itu karena kami memang keberangkatannya tanggal 19 kan begitu. Mulai acara jumpa sama Bapak Joko Widodo itu sekitar tanggal 20 kan begitu, ya kan. Nah, saya coba kalau misalnya contohnya sama-sama tanggal 16 ya, enak kita bikin podcast kita di dalam. Egy Sujana, Rismon sama Roy Suryo, iya kan? Nanti iya kan berhadapan dengan Bleker Majenang. Bang Bleker. AR Mahmud. Siap. Setelah itu Mas Engki Banyuwangi official. Lu jadi kau sama Mas Agri kemana? Kemana? Ya biasalah. Kalau film-film India itu kan jagoannya kan datang belakangan. Iya. Jagoannya itu belakangan datang itu. Benar, iya. Iya kan begitu. Biarlah mereka menghadapi dulu ini, ya kan. Bukannya aku bilang Mas Engki sorry ya. Siap. Maksudnya yang kalem-kalem dulu aja, ya kan. Ya Mas Engki kan kalem, kan begitu. AR Mahmud kan kalem. Bleker Majenang paling dia bilang tenang. Ya, jadi itu dia, ya. Maksudnya apa, ya? Kita paling tidak suka dengan cara-cara kotor, cara-cara konyol, dan cara-cara goblok seperti ini. Kalau ku bilang ini cara goblok, mungkin seperti di beberapa video sebelumnya aku pernah katakan bahwasanya, ya mereka ini saking sulitnya mencari celah dan mencari kesalahan Bapak Joko Widodo. Nah, kesalahan-kesalahan lama itu yang mereka daur ulang, kan begitu, ya. Betul. Nah, kalau misalnya kemarin mereka itu dengan kekuatan, katakanlah misalnya, ya, kekuatan yang agak-agak blow on kemarin itu yang berhadapan sama kasus ini, kan begitu. Sekarang ya agak blow on dikit, kan begitu. Kalau kemarin itu blow on kali. Makanya masuk penjara. Kan gitu. Kalau nggak blon contohnya kan bisa dibuktikan bahwasanya ijazah itu palsu. Ternyata dibuktikan nggak bisa. Ya, akhirnya masuk penjara Bambang Tri. Karena apa? Orang-orang di belakang orang-orang yang mendampingi dia orang blon. Nah, sekarang ini agak blow on dikit. Kenapa aku bilang agak blow on? Ya, coba ya kreatif dikit dong. Isu yang lain pakai. Kan gitu. Contohnya misalnya, ya kan? Coba kalian telusuri dulu bagaimana Gibran, bagaimana Kaesang, bagaimana Ibu Iriana, bagaimana Kahiyang Putri Ayu, bagaimana juga istri dan juga suami mereka. Cari dari situ, jangan cuma dari Bapak Jokowi. Nggak bisa susah kali, susah kali mencari bukti-buktinya. Ya susah kali mencari bukti-buktinya karena memang mereka nggak pernah melakukan kesalahan. Kan begitu. Jadi pekerjaan kalian itu ibarat mencari jarum di dalam jerami. Artinya apa? Ya kan itu sangat sulit, ya. Karena keputusan di tangan Bapak Joko Widodo. Kalau Bapak Joko Widodo tidak mau menunjukkan ijazah sama kalian, mau apa kalian? Betul.
Kok maksa gitu ya? Itu dia. Jadi punya otak dikit dong. Ya. Orang yang nggak pernah sekolah nggak akan pernah punya leadership yang bagus. Kalaupun ada satu di antara sekian puluh orang atau sekian ratus orang, kan begitu. Dan dia pun juga memiliki pengalaman-pengalaman, sehingga pengalaman-pengalaman itu yang menjadi guru bagi mereka yang tidak mengenyam bangku sekolah, sehingga mereka bisa sukses, kan begitu. Nah, ini mulai dari dulu ya. Mulai dari wali kota Solo 2 kali periode, gubernur Jakarta 1 kali periode, presiden 2 kali periode, ya. Kita bisa lihat bagaimana ya dokumen-dokumen itu kan diverifikasi. Nah, sekarang begini, kalau memang contohnya kalian mau, ya ini kalau cara cerdasnya, cara pintarnya, biar jangan terlalu blow on gitu loh. Kalau memang kalian mau membuktikan ya ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu atau asli, ambil yang dari yang dari Magelang ya, UGM Magelang dari Jogja ya, UGM ya, ambil dari kampus. Setelah itu pergi kalian ke KPU Kota Solo ya, periksa ya, perhatikan detail demi detail apakah ada perbedaan antara ijazah yang dikeluarkan UGM dan ijazah yang menjadi dokumentasi dari Kota Solo. Setelah itu periode kedua, masuk lagi menjadi gubernur Jakarta, kan begitu. Nah, kalian lihat dulu di provinsi Jakarta, masih ada dokumentasinya itu. Perhatikan lagi detailnya, cocok atau enggak. Setelah itu menjadi presiden, pergi kalian ke KPU, kan begitu. Cari di situ data-datanya, pasti bisa, kan begitu. Nah, sekarang kan enggak, kalian hanya memberikan opini ya, kalian hanya ingin memframing, kalian hanya ingin menggiring opini masyarakat ya, supaya apa ya, supaya masyarakat tersesatkan. Tapi masalahnya yang tersesat cuman kalian. Begitu loh. Cara yang paling gampang lagi ya, cari di mana Bapak Joko Widodo SMA, cari Bapak Joko Widodo SMP, dan cari Bapak Joko Widodo SD. Cari juga kalau bisa kepala sekolah TK-nya. Cari, kan begitu ya. Sekarang begini, tidak 1-2 orang Solo ya, baik itu teman sekolah Bapak Joko Widodo yang seangkatan ataupun di atasnya Bapak Joko Widodo, ataupun di bawahnya Bapak Joko Widodo ya, yang satu SMA dengan Bapak Joko Widodo ya, baru tadi aku teleponan ya, beliau mengatakan, Bang Opung, nama saya si Anu, saya ini satu sekolah dengan Bapak Joko Widodo. Saya minta ampun ngelihat orang-orang itu, karena saya tahu betul Bapak Joko Widodo itu bukan anak sembarangan. Beliau itu adalah anak orang kaya. Dan waktu SMA, beliau itu rambutnya gondrong. Tapi dia itu betul-betul bersahaja. Beliau kelas 3, saya kelas 1 SMA. SMA kami dulu namanya SMA Menengah, Sekolah Menengah Pertanian 6. Dan berubahlah ya menjadi SMA 6. Kan begitu. Banyak testimoni, dan ada salah satu, dan juga bukan cuma satu, ada beberapa asli orang Solo menganjurkan supaya Opung Parbelak datang ke sekolah Bapak Joko Widodo yang mereka permasalahkan. Ya. Gitu loh. Kemarin apa? Ya, yang mereka permasalahkan apa? Masalah KKN kan? Di mana kuliah kerja nyatanya Bapak Joko Widodo? Kalau memang betul beliau adalah mahasiswa dari UGM, harusnya jelas di mana tempat KKN, harusnya jelas ya dokumentasi dan juga berkas-berkasnya, kan begitu. Pokoknya mereka akan selalu mereka cari berbagai macam cara. Nanti kalau misalnya ketahuan di mana beliau atau Bapak Joko Widodo KKN ya, mereka akan cari celah yang lain lagi. Kita cek dulu siapa nama guru, nama kepala sekolah SMA-nya. Rupanya betul. Kita cek dulu nanti kita cek dulu kebenarannya. Mana kepala sekolah SMP-nya, ya kan? Rupanya benar. Mereka cari lagi kepala sekolah SD-nya. Terakhir mereka cari lagi kepala sekolah TK.
Datang Ibu Sujana, pokoknya ini Mas, ya Mas Rismon, pokoknya ini kita harus telusuri. Ya kan, sekarang begini, kepala sekolah TK masih hidup atau enggak? Tahun berapa TK Bapak Joko Widodo? Iya. Ada orang yang umurnya masih hidup sekarang 120 tahun. Kan begitu. Jadi mereka akan berusaha ya untuk mencari celah ya. Ah, begitu contohnya misalnya bisa dibuktikan, mereka paling klarifikasi minta maaf ya kan. Tapi minta maaf ya, kalau dulu ya Bapak Joko Widodo diam saja. Nah, inilah bodohnya mereka ini. Jadi mereka berpikir begini. Kalau dulu Bapak Joko Widodo ya ketika jadi presiden beberapa kali mereka hantam dengan kasus dengan isu ijazah palsu ya. Bapak Joko Widodo diam saja. Tapi sekarang Bapak Joko Widodo sudah ambil tindakan. Kalau memang kalian macam-macam, Bapak Joko Widodo siap menghadapi kalian bersama dengan tim kuasa hukumnya. Siap-siap ya, masuk penjara kan begitu juga. Tapi jangan nanti kalian begitu contohnya. Misalnya datang UGM mengatakan bahwasanya ijazahnya hilang ya. Kalian jangan mencak-mencak. Karena apa? Bisa saja memang betulan hilang. Mau ngomong apa? Namanya hilang. Mungkin pernah kebakaran atau tercecer. Kan begitu. Tapi nanti kalian framing lagi kan. Kalau kalian bilang pasti kong kali kong Bapak Joko Widodo dengan rektor UGM. Pasti begitu framingnya. Kalian cari lagi ijazah SMA-nya. Nanti kalau misalnya kalian periksa ke sekolahnya, oh maaf Pak, ijazahnya hilang. Ku bilang sama kalian, jujur aja, kalian akan dipermalukan oleh Bapak Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya, termasuk juga kami akan mempermalukan kalian. Tinggal tunggu saja ya. Kalau kami mempermalukan kalian dengan cara apa? Dengan cara memberitahukan kepada kawan-kawan semua bahwasanya hal bodoh yang kalian lakukan itu gak bisa dipercaya. Tapi kalau Bapak Joko Widodo, perhatikan kalian ya, Bapak Joko Widodo sampai kapanpun tidak akan pernah menunjukkan ijazahnya. Juga privasi. Bukan juga. Karena ijazahnya yang dipegang palsu, bukan. Karena dia ingin menunjukkan ya, apa pentingnya menunjukkan ijazahku ya yang merupakan dokumentasi pribadiku kepada manusia-manusia seperti ini. Kan begitu? Betul. Ya. Jadi nggak ada yang perlu dibuktikan, nggak ada yang perlu dibuktikan. Makanya aku bilang, coba kalian bilang dulu sama Bapak Prabowo, tolong dulu dibuktikan dulu ijazahnya ketika dia mengikuti akabri. Coba. Berani nggak? Kan Bapak Prabowo itu kan menantunya Soeharto. Mana tahu beliau mendapatkan keistimewaan, dia privilege ya ketika beliau itu menjadi seorang anggota dari TNI. Coba. Kalian pertanyakan. Gitu loh. Ini aneh-aneh aja. Datang tanggal 16 ke rumah orang mau silaturahmi sambil nanya ijazahnya. Kalian pun juga belum tentu ijazah kalian itu bisa dipertanggungjawab. Agak gila orang-orang ini ya. Tapi ini andai kata ya. Aku bukan katakan benar ijazah Bapak Jokowi palsu, bukan. Ya. Ini andai kata. Andai kata Bapak Joko Widodo itu ijazah TK-nya palsu. Ijazah SD-nya palsu. Ijazah SMP, SMA palsu dan juga ijazah mahasiswanya palsu. Ya, berarti beliau itu orang hebat. Kenapa? Ya, sedangkan tidak ada ijazahnya pun beliau bisa membangun bangsa ini sedemikian rupa. Nah, kalian bersera ijazah kalian, apapun tidak bisa kalian bikin untuk bangsa ini. Paling kencang mereview video bokep. Paling kencang. Yang mana itu, Pung? Panci. Panci Bu Dandang. Udah bisa aku mencipta lagu kan?
Aduh, hidup Panci. Hidup Panci. Enggak. Ya udahlah, televisi ini jujur aja gue bilang, tak ngapain diundang-undang saat itu. Jadi keterusan dia kan. Siapa Bung? Aku juga nggak tahu siapa. Ciri-cirinya Bung, agak kelihatan bodoh dikit. Maksudnya siapa Bung? Siapa Bung? Ah, itulah dia. Pecatan. Pernah di penjara Bung? Pernah. Gara-gara apa Bung? Ya Panci. Baru ini ya orang masuk penjara gara-gara Panci. Agak mewah dikit dong, Lamborghini gitu loh. Ferrari. Kan paten tuh contohnya Opung Parbela ditangkap KPK ya oleh karena ya tindakan pidana pencucian uang karena korupsi ya, karena dia mengambil uang negara dan dibelikannya mobil Lamborghini. Bergengsi kan. Opung Parbela masuk penjara oleh karena dia diketahui melakukan tindakan pidana pencucian uang dan uangnya itu dibelikan mobil Alphard. Bergengsi. Nah ini Panci. Rismon, kalau kau memang jago ya, kau memang jago, coba dulu ya. Coba dulu teliti ada berapa jenis panci, dandang dan juga alat-alat dapur yang ditilap sama temanmu itu. Tolong dulu, itu dulu data. Aduh, kalian tahu Amin Rais, motivator lintas benua? Motivator apa Bung lintas benua? Iya, motivator lintas benua. Kadang di benua Asia, nggak nyampe 2 hari pindah lagi ke benua Afrika. Nggak nyampe 2 hari lagi pindah lagi dia ke benua Eropa. Ya, pindah lagi ke benua Antartika. Ih, jago kali Pung. Bukan karena jagonya, karena nggak ada yang mengundang dia, makanya dia keliling-keliling. Ya, dia juga membahas masalah ijazah palsu. Amin Rais kan begitu, ya, selalu menciptakan masalah di tengah-tengah masalah. Menambah permasalahan di tengah-tengah masalah. Bisa gitu. Sehingga masalah itulah yang dibuat untuk memperbesar masalah, sehingga masalah itu juga yang akan dipermasalahkan nanti, sehingga permasalahan-permasalahan yang dimasalahkannya tadi ya seolah-olah ya itu akan dia pakai untuk mempersalahkan negara. Dan saya tidak tahu sampai sekarang kenapa negara mau dipersalah-salahkan sama orang yang salah ini dengan kesalahan-kesalahan dia yang dipermasalahkan selama ini. Karena kita tahu bahwasanya partainya bermasalah, keluarganya bermasalah, otaknya bermasalah, mulutnya bermasalah, spiritualnya bermasalah. Karena apa? Karena ketika dia mengatakan kita adalah ternak Mulyono dan dia mengutip ayat suci dari Al-Quran, itu bisa dikatakan adalah orang yang salah dalam mengamalkan agama. Hidup Amin Rais. Hidup. Komentar dia sok-sok bilang lah menurut Google orang kalau misalnya orang ketahuan ijazahnya palsu, maka dia akan dihukum 6 tahun penjara. Ngapain kau bilang-bilang dapat kau ilmu itu dari Google? Nampak bodohnya nanti. Bilang aja begini, sesuai dengan undang-undang nomor sekian, pasal sekian, ayat sekian, maka setiap orang setiap orang yang apa sih? Kok aku jadi blank ya kalau ngomongin Amin Rais? Memalsukan. Yang memalsukan ya
dokumen-dokumen penting seperti ijazah, KTP, KK dan lain sebagainya, maka akan bisa dikenai pidana 6 tahun penjara. Gitu, kelihatan pintar. Kelihatan pintar. Tapi apal-apal dulu. Pasal sekian, ayat sekian, pasal sekian, ayat sekian, nomor sekian. Undang-undang nomor sekian, tahun sekian, pasal sekian, ayat sekian. Biar nampak pintar gitu loh. Kok gitu kok profesor itu? Sekarang jujur aja aku bilang gara-gara orang ini semua, jujur aja, grade-nya profesor di Indonesia itu jadi rendah. Kasihan profesor yang lain. Jadi kalau contohnya kami lagi ngumpul kan, ada kawan contohnya, udah jago lu dia, lu udah profesor dia, profesor, kualitasnya sama nggak sama si Amin Rais? Itu udah doktor, sama Megawati. Itu udah S2 loh, S2, sama nggak kualitasnya kayak si Rismon? Kan begitu ya kan? Jadi udah nggak respect lagi dengan orang-orang yang katanya profesor doktor. Karena apa? Sesungguhnya ketika engkau bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, maka titel, jabatan dan backgroundmu, latar belakangmu tidak penting lagi. Betul. Makanya aku bilang tadi, ya kan, kalau bicara tentang Bapak Jokowi, seandainya semuanya ijazahnya palsu, hidupnya lebih berarti daripada hidup kalian. Karena apa? Karena beliau sudah banyak mentorehkan prestasi dan pembangunan di bangsa ini, sementara kalian merusak. Sadar dong yang pernah masuk penjara. Sadar. Siapa itu? Berapa banyak orang yang udah pernah masuk penjara gak sadar-sadar. Ada sebelah sono lagi memasukkan dokumen waktu dia jadi ketua KPK. Banyak kali ceritanya. Inisial pun Abraham Samad. Loh, memang terbukti kan karena dia membuat dokumen palsu ya, terkait dengan dokumen palsu lah, ya kan. Udahlah ya, kalau memang bercacat celah ya, jangan pernah menilai cacatnya orang lain sementara cacatmu nggak pernah kau nilai. Nah, benar itu ya. Kau Bung Parbela makin sekarang makin pintar ya. Dan kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Jadi ini jadi satu apa juga ya. Kemarin waktu Bapak Prabowo datang ke rumah Ibu Megawati, ya, besoknya datang Bapak Bahlil, ya, Ketum Golkar, Menteri ESDM datang ke rumah Jokowi. Setelah itu besok paginya lagi Menteri Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan sekaligus Ketua PAN itu datang menyambangi Bapak Jokowi. Dan beberapa hari berikutnya, ya, Menteri KKP, ya, dan setelah itu Menteri Kesehatan mereka juga datang ke rumah Bapak Joko Widodo, ya. Setelah itu ada lagi satu orang ketua umum, ya, ketua umum PSI datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Ya, katakanlah karena itu bapaknya. Oke. Tapi kita bisa lihat, ya, beberapa orang menteri datang ke rumah Bapak Joko Widodo, dan ada 2 menteri, ya, yang mengatakan dia itu mantan bos saya dan sampai sekarang dia itu bos saya. Kalian terjemahkan dulu kata-kata dari Menteri KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga Menteri Kesehatan, ya. Coba terjemahkan kalian dulu lah, ya. Kurasa kalau misalnya kalian punya ilmu yang dalam, ya, itu bisa menerjemahkan, kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan Bapak Joko Widodo itu, ya, masih diperhitungkan di dunia politik. Masih berpengaruh banget. Berapa menteri datang ke rumah dia? Benar. Berapa ketua umum datang ke rumah dia? Ya, berapa orang ya mantan presiden yang juga datang, ya, untuk bersilaturahmi dengan beliau. Berapa, Pung? Perasaan cuma 2 deh, Pung, yang masih hidup. Ya, udahlah, nggak usah diperpanjang lagi. Ya, menambah luka di hati. Ya, jadi kalau bisa dikatakan, ya, masalah ijazah palsu Bapak Jokowi ini nih, hati-hati kalian Egy Sujana, Rismon,
dan juga siapa namanya itu Roy Suryo ya. Ketika tidak terbukti, kalian harus siap menerima konsekuensinya. Jangan kalian cuci tangan. Kalian katakan kami hanya memastikan. Ya, ya. Harus ada risikonya dong. Harus ada dong konsekuensinya. Ya, jangan enak-enak kalian aja, oke? Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Salam NKRI harga mati. Jadi buat para pembenci, tunggu saja. Kalian harus siap-siap menerima konsekuensinya. Oke? Itu saja. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.